Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana kulli sahabatu rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan buat junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, umatnya dari awal sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum menginjak pada acara yang selanjutnya, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada DT Peduli Kabupaten Garut, juga DT Peduli Pusat, kemudian Direktur RSUD Dr. Samad Garut, DKM Asipa RSUD Dr. Samad Garut yang telah terselenggaranya kegiatan kajian pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama kegiatan kajian pada sore ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang pada kesempatan ini akan dilantunkan oleh kakanda tercinta saya ini, Ibu Enden Rahmati SEAKMM. Silakan Tenden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya belajar aja ya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza ruzzatil ardu razza wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mauduna muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Enden Rahmati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran, khususnya yang membaca, umumnya bagi kita semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah berkenan hadir
narasumber kita, yaitu Ustadz Hendra Wira Chandra MPD. Untuk itu kami persilakan pada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya, khususnya bagi kita semua di lingkungan RSUD Dr. Samad Garut, umumnya bagi yang mendengarkan kaum muslimin wal muslimat. Izin Ustadz setelahnya nanti menyampaikan tausiah, pertanyaan dari kami, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Kemudian nanti yang terakhir doa khusus untuk RSUD Dr. Samad tercinta. Silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ada Pak Dr. Asep Hermana juga. Alhamdulillah hadir. Mohon izin. Siap Ustaz, siap menyimak. Masya Allah, Masya Allah. Mohon izin Ibu Bapak sekalian, insya Allah kita sama-sama mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifina bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dzakinna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina fil 'ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dat yang maha kuasa, Allah dat yang maha besar. Semua makhluk ada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dat yang telah memberikan pertolongannya kepada kita semuanya, ibu bapak sekalian, sehingga kita meyakini kita bisa bersilaturahim seperti ini, kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Ini semata-mata karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa pertolongan yang Allah berikan kepada kita, maka tidak mungkin kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Mudah-mudahan Allah dat yang maha melihat, Allah dat yang maha menyaksikan, Allah dat yang maha tahu apapun yang kita lakukan. Allah jadikan aktivitas kita pada kesempatan sore hari ini dijadikan sebagai amal soleh, dijadikan sebagai penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan, menjadi jalan kebahagiaan, keselamatan untuk kita semuanya hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak, kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang bisa menyelamatkan kita di dunia, wabil khusus di akhirat kelak. Boleh jadi dengan pertemuan silaturahim seperti ini bisa menjadi jalan Allah selamatkan kita di akhirat kelak nih ibu bapak sekalian. Sehingga sekali lagi mudah-mudahan kita berharap pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, jadi jalan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih tadi kepada Ibu Enden yang telah menyampaikan, membacakan suci Al-Qurannya. Alhamdulillah. Saya teringat dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta berusaha payah mempelajarinya, maka paginya pahala 2 kali. Masya Allah. Ya, jadi ada usaha upaya untuk mempelajarinya walaupun bacaannya secara terbata-bata, Masya Allah, Allah berikan 2 pahala. Sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan juga wabil khusus kepada Ibu Nenden untuk terus istiqomah dalam membaca Al-Quran, dan juga mudah-mudahan di akhirat kelak Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada Ibu Nenen, wabil khusus umumnya kepada kita semuanya, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini sebagaimana yang sudah diberikan amanah Ustaz, yaitu tentang mempertebal tauhid, memperkuat keimanan di masa di kala pandemi. pandemi. Pertebal tauhid di kala pandemi, Ustaz. Ya, di kala pandemi. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum selesai, maka tentu apa yang sekiranya harus kita lakukan. Nah, sebelum sampai kepada pembahasan, tentu ada pertanyaan terlebih dahulu. Kenapa yang dipertebal, yang diperkuat itu adalah tauhid? Kenapa yang dipertebal, diperkuat itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tanpa tauhid, tanpa keimanan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan bisa bersyukur, bersabar dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Tanpa tauhid keimanan yang kuat kita kepada Allah, tidak mungkin kita masih tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan, Ibu Bapak sekalian. Sehingga mudah-mudahan dengan kajian kita pada sore hari ini bisa menjadi jalan terus meningkatkan ketauhidan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita bisa ridho terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar kita bisa mempertebal ketauhidan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masa pandemi seperti ini? Maka tentu Ibu Bapak sekalian, yang pertama adalah dengan kita terus mempelajari ilmu, wabil khusus adalah ilmu agama, baik itu ilmu tauhid. Kenapa? Karena salah satu di antara ilmu yang pertama kali wajib untuk kita pelajari adalah ilmu tauhid, Ibu Bapak sekalian, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab Majmu'atul Aqidah, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistikon. Pertama yang wajib bagi manusia itu adalah ma'rifat, Ibu Bapak sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali di dalam kitab Sirul Asror, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan liya'budun di sana adalah liya'rifuni, artinya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah kepada Allah, tidak mungkin kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah tanpa bermakrifat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ilmu tauhid ini penting untuk terus kita pelajari, sehingga dengan ilmu tauhid ini kita bisa benar-benar memiliki keyakinan, ketauhidan, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, sedikit saya cerita, alhamdulillah Allah takdirkan saya melalui Darul Tauhid ini bisa bekerja sama dengan Rumah Santosa yang di Bandung, Ustaz. Ya. Alhamdulillah satu bulan sekali itu saya berkunjung ke pasien Muslim yang sakit sebelum datang pandemi, gitu ya. Saya tidak tahu kalau di rumah sakit di Garut, selamat ya. Iya. Apakah ada seperti yang memberikan tausiahnya, apa ya bahasanya ya, kerohaniannya begitu ya, kerohaniannya datang ke setiap pasien Muslim. Alhamdulillah di Bandung salah satu di antaranya di Rumah Sakit Santosa itu melakukan kerjasama dengan Darul Tauhid, sehingga itu dijadwalkan 1 bulan sekali Ustadz, gitu ya, dikirimkan Ustadz dari Tauhid untuk mengunjungi silaturahim dengan seluruh pasien, wabil khusus kalau yang Ustadz kepada pasien ikhwan, berkunjung bersilaturahim, gitu ya, memberikan ilmu begitu tentang kerohaniannya, kemudian selanjutnya didoakan. Masya Allah, saya bersyukur kepada Allah Ustadz diberikan kesempatan seperti itu, karena saya bisa melihat bagaimana
keagungan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kondisi pasien yang sakit atau ketika diberikan kesehatan. Masya Allah. Sehingga ketika selesai pulang dari rumah sakit Santosa itu, hati ini tambah syukur Ustadz kepada Allah. Kenapa? Karena bagaimana tidak bersyukur, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, sementara yang lain Allah berikan ujian dengan rasa sakit. Hanya saja saya sering sampaikan Ustadz kepada seluruh pasien, saya sampaikan bahwa apa yang sekiranya ibu bapak sekalian sekarang diuji sakit ini sebetulnya tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu kalau seandainya ibu bapak diberikan ujian sakit, Allahnya hilang di dalam dirinya. Nah itu yang bahaya. Karena ujung-ujungnya kita semuanya juga bakal meninggal dunia, betul? Ibu bapak sekalian, walaupun kita nggak pernah tahu siapa yang duluan bakal meninggal dunia. Apakah ibu bapak sekalian yang bakal meninggal dunia duluan atau saya yang belakangan? Atau sebaliknya, saya yang belakangan, ibu bapak sekalian yang duluan, kita nggak ada yang tahu. Masya Allah ya Karim. Oleh karenanya, Masya Allah, dengan ilmu itu bisa menjadi jalan terus istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun saya punya pengalaman Pak Ustadz, ketika masuk ke salah satu ruangan VIP, ada seorang bapak-bapak yang lagi duduk, keluarganya nggak ada. Ketika saya tanyakan, Bapak mohon maaf kalau sekiranya boleh tahu Bapak sakit apa, beliau langsung menyampaikan begini, Ustadz, Allah tuh nggak adil ke saya. Saya kan langsung kaget, Ustadz. Masya Allah, saya bilang, hati-hati Pak ucapannya. Betul Ustadz, Allah tuh nggak adil ke saya. Kenapa? Memang Allah tuh nggak adil ke Bapak, Pak. Ustadz, dari semenjak kecil saya sudah diberikan penyakit jantung, sekarang saya diberikan penyakit paru-paru, saya juga diberikan penyakit stroke. Allah tuh nggak adil Ustadz ke saya. Maka saya sampaikan, Ustadz, Pak, mohon izin kalau boleh saya menyampaikan, saya bilang, hakul yakin kalau saya Bapak diberikan ujian sakit seperti ini, hakul yakin ini adalah bagian daripada jalan supaya Bapak bisa lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, kita nggak punya daya upaya, kita nggak punya kekuatan, dengan tubuh saja kita mah nggak bisa ngurus. Masya Allah, virus yang segitu kecilnya juga bisa masuk ke kita, nggak bisa ditolak oleh kita. Kan kita membuktikan bahwa kita tuh nggak punya daya, nggak punya upaya, nggak punya kekuatan untuk ngurus tubuh ini. Saya sih hakul yakin dengan Bapak diberikan ujian sakit seperti itu, mudah-mudahan bisa menjadi jalan kasih sayang Allah. Bukankah kata Nabi, idza ahabballahu qauman ibtalahum, apabila Allah mencintai satu kaum pasti Allah akan mengujinya terlebih dahulu. Faman radiya falahu ridho wa man sakhitu falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Tetapi barang siapa yang murka terhadap ketetapan Allah, tidak menerima, maka Allah pun murka kepadanya. Bukankah dengan Bapak diberikan ujian sakit seperti ini bisa menjadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan? Masya Allah, Ustadz, Ibu Bapak sekalian, digituin mah nangis. Istighfar beliau, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya khilaf, Ustadz, saya khilaf. Masya Allah, Ibu Bapak sekalian. Nah, semuanya itu tentu kita bisa istiqomah dalam keimanan ketauhidan kepada Allah adalah tentu dengan ilmunya, Ibu Bapak sekalian. Karena tidak mungkin kita bisa istiqomah dalam ketauhidan, keimanan kepada Allah, kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tanpa salah satu diantaranya adalah ilmunya terlebih dahulu. Maka penting Ibu Bapak sekalian, paling tidak sehari semalam gitu ya, ada ilmu tambahan untuk kita, imun ya, untuk kita untuk tetap menjaga keistiqomahan, ketauhidan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah zat yang maha segala-galanya, Allah zat yang maha mengurus, Allah zat yang maha menciptakan, termasuk juga virus corona ini kan Allah yang menciptakan. Sebetulnya kalau sudah sampai kepada maqam musyahadah, Ibu Bapak sekalian, jadi kalau melihat virus itu bukan virusnya yang dilihat. Ketika mendengar pandemi itu bukan pandeminya yang kemudian kita simak, tapi justru ketika sampai kepada maqam musyahadah imannya, ketika melihat virus itu, virus kan ciptaan Allah, maka yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak melihat secara kasat mata, tapi secara batinnya dia langsung tembus Ibu Bapak sekalian kepada siapa?
Ulang Ustaz. Halo? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu semuanya bisa dilakukan sampai kepada meningkatkan keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu Bapak sekalian. Dan dengan ilmu ini tentu kita akan meyakini bahwasanya COVID, ya, pandemi seperti ini adalah merupakan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak bisa lihat dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, ma asoba mi musibatin illa biidnillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini semuanya artinya bahwa orang yang beriman akan memandang bahwa adanya musibah pandemi ini semata-mata karena ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan terkena virus ini, Ibu Bapak sekalian? Yang terkena virus ini adalah orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah oleh Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu, tidaklah menimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus itu ciptaan Allah, virus itu bertasbih kepada Allah, virus akan mengenai seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu Bapak sekalian. Nah, Ibu Bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmahnya Allah memberikan ujian musibah pandemi seperti ini? Ibu Bapak kalau seandainya ditanya, Teh Enden, Teh Enden kalau sekiranya ditanya, virus corona ini kira-kira ujian, musibah atau apa? Ujian deh. Baik. Masya Allah ya Karim. Kalau saya boleh menjelaskan sedikit bahwa corona ini bukan hanya sekedar ujian, tentunya Ibu Bapak sekalian, ya. Ujian itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau setiap hari dia menjaga ketaatan ibadahnya kepada Allah, dia menjaga daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan, Masya Allah masih diuji juga, begitu, masih dihadapkan juga dengan pandemi seperti ini adalah ujian. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian akan mengatakan aku beriman kepada Allah sementara kalian belum diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Supaya Allah menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang beriman ini adalah merupakan ujian. Jadi kalau seandainya Teh Enden ketaatan ibadahnya setiap hari dijaga, Masya Allah, zikirnya nggak pernah lepas, istighfarnya 1000 sehari semalam, Masya Allah, sholat tahajudnya nggak pernah lepas, sholat duhanya Masya Allah juga nggak lepas, baca Qur'annya sehari semalam 1 juz, Masya Allah ya Karim, dengan orang baik, dengan tetangga menjaga hubungan baik, tapi masih diberikan ujian. Insya Allah ini adalah ujian. Allah menguji sejauh mana amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dan kemaksiatan, ini bukan ujian teh, tapi ini adalah merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi setiap kesulitan, kesusahan, termasuk musibah pandemi ini terjadi, ini karena disebabkan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya tentu kita harus sama-sama introspeksi diri, mengevaluasi diri. Jangan-jangan musibah ini ada di tengah-tengah kita karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 111, ayat 111. Allah sampaikan wa may yaksib itsman fa inna ma yaksibu ala nafsi. Barang siapa yang berbuat dosa dan kemaksiatan, maka sesungguhnya dia sedang mengundang kesulitan untuk dirinya sendiri. Jadi terjadi kerusakan baik di lautan, di daratan. Untuk apa Allah berikan teguran ini? La'allahum yarji'un, supaya kita semuanya bisa kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
kita terus introspeksi sama-sama, ya Allah, boleh jadi karena dosa dan kemaksiatan yang saya lakukan sehingga menyebabkan adanya wabah di tengah-tengah kita. Ya Allah, ampun, ampun ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu Ibu Bapak sekalian. Hanya saja memang yang mirisnya, seandainya kita diuji seperti ini, yang dulunya sering berbuat dosa dan kemaksiatan, tetapi masih berharap corona ini selesai. Kenapa? Karena ingin kembali kepada aktivitasnya yang masa lalu. Na'udzubillahi min dzalik, sehingga tidak ada pelajaran sama sekali kepada mereka semuanya. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya Ibu Bapak sekalian, Masya Allah, begitu ya, diberikan terus keistiqomahan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibu Bapak sekalian kita bisa sama-sama terus tetap istiqomah melakukan yang terbaik, ya, terus istiqomah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain daripada kita meyakini kita terus memperbaharui keilmuan kita, maka selanjutnya adalah karena ini adalah merupakan ujian dan merupakan teguran, maka kita sama-sama terus meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sekiranya harus kita lakukan pada saat pandemi seperti ini adalah ya tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita sejauh mana amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah dengan memperbanyak istighfar, Ibu Bapak sekalian. Dengan memperbanyak istighfar. Ibu Eka ya, Eka. Ya, Dokter Eka, Dok. Oh, Dokter Eka, aduh, Masya Allah. Punten Dok. Kalau Eka, Ustaz. Dokter Eka, Bu Dokter punya dosa Iya. tidak? Mohon maaf ya. Bu Dokter punya dosa tidak? Boleh boleh di suaranya di unmute. Dok. Ya. Bu Dokter. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Dok ya. Iya. Dosanya banyak. Dosanya? Sami, Dok. Dosanya seueur Ustaz, izin. Oh, Masya Allah, dosanya banyak. Izin. Banyak atau banyak sekali Dok? Banyak sekali. Banyak nanti seueur. Masya Allah ya Karim. Betul ya Dok ya. Nuhun Dok, Iya. nuhun. Mungkin apalagi saya ya yang dosanya Masya Allah luar biasa sekali banyak. Mungkin dari pagi, siang, sore, malam terus melakukan dosa dan kemaksiatan. Oleh karenanya kita sama-sama untuk memperbanyak istighfar, sehingga alhamdulillah Ustaz Allah memberikan karunia nih wabil khusus kepada saya, diberikan guru yang senantiasa membimbing, dihadirkan Agim yang senantiasa terus mengingatkan untuk beristighfar. Jadi Bu Dokter Eka, di Darut Tauhid itu AA menginstruksikan kepada seluruh santrinya untuk bisa membaca istighfar kurang lebih sehari semalam 1000 tuh Dok. Masya Allah ya Karim. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena dengan istighfar yang kita baca, yang kita lakukan ini mudah-mudahan jadi jalan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin makhrajan wa min kulli hamin farazan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang mendawamkan, yang mengistiqomahkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Man lazimal istighfar min kulli dhaiqin makhrajan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan di dalam hatinya, gitu ya. Jadi kalau kata AA tuh, kalau seandainya akan mendapatkan pertolongan Allah, manakala kita diberikan berbagai ujian, diberikan berbagai musibah termasuk pandemi ini, kemudian rasa hati ini diberikan ketenangan, itu salah satu di antara Allah akan memberikan pertolongan katanya. Yang kedua, nanti Allah berikan jalan keluar dari
Allah berikan jalan keluarnya dari setiap permasalahannya, dari musibah ini. Dan yang ketiga, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, ini yang harusnya tentu kita lakukan, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau seandainya ini yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya daripada musibah ini. Termasuk juga Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kan Allah berikan rezeki itu tidak hanya karena tidak ada musibah corona saja. Walaupun ketika dalam musibah corona ini banyak kesulitan dari segi perekonomian. Tapi kalau seandainya Allah mau memberikan rezekinya, maka tidak akan terhalang dengan virus corona ini. Masya Allah ya Karim. Oleh karenanya Imam Hasan Al-Basri ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan, termasuk orang-orang yang meminta solusi dari berbagai persoalan, maka Imam Hasan Al-Basri, kalau tidak salah Ustadz, beliau hanya menyampaikan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampaikan dalam Quran surat Yunus ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan keturunan, sehingga mudah-mudahan walaupun dalam kondisi pandemi, kalau Allah mau memberikan rezekinya, maka tidak akan terhalang ibu bapak sekalian. Oleh karenanya kita sama-sama memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar bahwa kita orang yang sering banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Apakah di antara kita ada yang tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan? Tentu kita bukan nabi, tentu kita tidak dimaksum seperti halnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu dimaksum, dijaga daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tapi ibu bapak silakan bisa perhatikan ya sabda Rasulullah, wallahi inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaihi mi'ata marra fil yaumi wa laila. Demi Allah, sehari semalam aku meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu 100 kali ibu bapak sekalian. Itu Rasulullah yang dimaksum, yang dijaga daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tetap saja istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ya yang tidak dimaksum, harusnya terus memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mari kita sama-sama ibu bapak sekalian memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu Allah berikan pertolongannya kepada kita semuanya. Ibu bapak yang bekerja ya, yang bekerja menangani pasien, mudah-mudahan kalau seandainya dengan memperbanyak istighfar seperti itu, ditolong tuh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makan hanya bisa berikhtiar, hanya saja yang bisa memberikan pertolongan, yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala ibu bapak sekalian. Jadi terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar. Yang kedua adalah tentu dengan doa ibu bapak sekalian ya. Jadi supaya kita istiqomah dalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak juga berdoa kepada Allah. Jangan sampai ketauhidan kita goyah. Banyak doa-doa untuk kita tetap bisa istiqomah dalam ketauhidan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika binuri ma'rifatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Itu supaya Allah memberikan cahaya ketauhidan ma'rifat kepada kita, sehingga walaupun kita dihadapkan dengan berbagai musibah pandemi ini, hati kita, iman kita, ketauhidan kita tidak goyah, tidak justru malah menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, maka tentu kita akan memandang bahwa ini adalah merupakan ketetapan yang terbaik. Orang yang bertakwa itu begitu memandangnya. Orang yang beriman yang kuat kepada Allah itu begitu memandangnya. Sebagaimana yang Allah sampaikan juga, waqila lil ladzina taqau ma ta'anzala rabbukum qalu khairan. Ketika ditanyakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, maka ia mengatakan Allah telah menurunkan kebaikan ibu bapak sekalian. Sehingga terus berdoa begitu ya kepada Allah untuk senantiasa terus dibimbing, diistiqomahkan untuk tetap istiqomah dalam melakukan ibadah.
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan kesehatan, istiqomah dalam ibadah ketaatannya kepada Allah, karena Allah zat yang maha segala-galanya. Ibu bapak sekalian, jadi perbanyak doa ibu bapak sekalian, hanya saja kata Nabi supaya doa itu bisa langsung diijabah, ya, bisa sampai kepada Allah ibu bapak sekalian. Jadi diawali dengan sholawat. Ini masya Allah ibu bapak sekalian, ternyata doa itu tidak sampai kepada Allah kecuali dibacakan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya kenapa diperintahkan sebelum kita berdoa membaca sholawat, setelah berdoa juga membaca sholawat. Kenapa? Supaya doa kita tidak terhalang, jadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ibu bapak sekalian, banyak ustadz yang menyampaikan ketika kita menginginkan sesuatu, disolawatin aja katanya, ya. Lihat rumah bagus, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, Allah tahu kita ingin rumah itu supaya doa keinginan kita sampai, ternyata disolawatin. Lihat ada mobil bagus, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu ya. Masya Allah. Ada yang memang belum menikah, ya, lihat ikhwan yang soleh, Allahumma sholli ala Muhammad misalkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah tahu keinginan kita, dibacakan sholawat, mudah-mudahan saja Allah ijabah. Masya Allah ya karim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di masa pandemi ini harusnya kita memperbanyak sedekah. Kenapa sedekah? Kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala wa tazidu rizqa. Sedekah itu bisa menolak bala dan terus menambahkan rizki kita. Falyazdad, falyazdad, falyazdad. Terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Pada hakikatnya ya, secara zahirnya berkurang harta kita, tapi tidak menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janjinya, orang yang bersedekah itu Allah lipat gandakan hartanya, Allah lipat gandakannya juga rezekinya, dan ini juga bisa menolak bala. Termasuk juga ibu bapak sekalian adalah yang bisa kita lakukan dalam peningkatan kemaslahatan kita adalah membantu, saling membantu, ya, saling membantu, saling memberikan kebaikan kepada orang lain, begitu seperti yang dilakukan oleh ibu bapak sekalian, Bu Dr. Eka, Ibu Nenden, dan ibu bapak sekalian yang masya Allah saling membantu memberikan yang terbaik kepada pasien. Diniatkan ibu bapak sekalian karena ini semata-mata adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga supaya bisa menjadi amal kebaikan, bukan semata-mata hanya ingin mendapatkan ma'isyahnya saja, bukan hanya sekedar mendapatkan gajinya saja, tapi ya Allah, alhamdulillah Engkau titipkan ilmu kepada saya, ilmu tentang kesehatan, sehingga saya bisa membantu orang lain, yang sakit. Masya Allah, terima kasih ya Allah, mudah-mudahan dengan seperti ini Engkau ridho dengan apa yang saya lakukan ya Allah. Begitu ibu bapak sekalian. Sehingga kalau seandainya niatnya seperti itu, kata Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Ibu bapak sekalian, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Setiap kita melakukan kebaikan kepada orang lain, masya Allah, ternyata setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah kumpulkan lutfun, ibu bapak sekalian. Ibu bapak tahu lutfun? Lutfun itu kasih sayang, latifun, lutfun kasih sayang. Jadi setiap kita melakukan kebaikan kepada orang lain, ternyata Allah kumpulkan lutfun. Lutfun itu kasih sayangnya. Terus kita melakukan kebaikan, Allah kumpulkan terus lutfunnya, kasih sayang Allahnya. Sehingga manakala kita diberikan satu ujian, satu musibah, ya, maka lutfun itu yang tadi sudah Allah kumpulkan, Allah berikan kepada kita semuanya. Ibu bapak pernah mengalami kondisi ketika kita diberikan ujian, ketika kita diberikan kesulitan, permasalahan, tiba-tiba permasalahannya hilang, ada saja jalannya. Boleh jadi itu karena lutfun, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita karena sebab kita membantu orang lain, ibu bapak sekalian. Masya Allah ya karim. Oleh karenanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama, selain daripada kita terus menambah keilmuan kita juga terus meningkatkan amal ibadah, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu Allah memberikan pertolongannya kepada kita semuanya, ibu bapak sekalian. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ihfadillah yahfadka, jaga Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahka, jaga Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapan. Artinya apa? Allah akan memberikan pertolongan kepada kita
ketika kita bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan itu, Ibu Bapak sekalian. Ya, kenapa? Karena tadi kita adalah makhluk yang lemah, kita nggak punya daya upaya, kita nggak punya kekuatan. Kita juga adalah makhluk yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Ilmu yang Allah berikan kepada kita juga hanya sedikit. Oleh karenanya sering menyampaikan untuk mengistiqomahkan doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astagis wa aslih li sya'ni kullahu wala takilni torfata ainin. Itu doa yang dianjurkan tuh untuk para santrinya dibaca. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup, Ya Qayyum, wahai zat yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan daripada apapun termasuk makhluknya. Birahmatika, dengan rahmatmu astagis, ya Allah tolong hamba, ya Allah tolong hamba. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaiki seluruh urusan hamba, wala takilni tarfata ainin, dan wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau berikan kepadaku walaupun sekejap mata. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sebagai kekasih Allah itu tidak menginginkan Allah memberikan permasalahannya kepada siapa? Kepada dirinya beliau. Kenapa? Karena nggak bisa ngurus. Yang bisa ngurus segala-galanya, yang bisa ngatur, yang bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, dengan ilmu yang terus kita pelajari, dengan kita meningkatkan ketakwaan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketauhidan keimanan kita terus terjaga, terus meningkat, terus istiqomah, tidak tergoyahkan walaupun dihadapkan dengan berbagai kondisi yang ada, termasuk wabah pandemi ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan, memberikan penjagaannya kepada kita semuanya, sehingga tetap istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Ibu Bapak sekalian, Ustadz, yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan, tidak ada, baik, terima kasih. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih. Sebelum ditutup nanti sama doa. Di sini ada pertanyaan Ustadz, mohon izin, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya Ustaz ya? Ya, gimana Ustaz? Sampai jam 5 Ustaz. Ini masih ada waktu 15 menit. Ya, mangga Ustaz. Nah, ini pada di mana ini? Perasa sepuh ya, jadi marana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, pada musim pandemi ini kita bisa berkumpul dengan keluarga. Banyak yang berhafal Al-Quran. Ya, ada apa saja? Berisik. Kita cerah. Kamarana. Ya Allah, izin Ustaz, punten eta. Gandeng tuh panitia kamarana. Alamang. Di jalan-jalan pengen positive thinking. Bismillah, bertanya, pada musim pandemi ini kita bisa berkumpul dengan keluarga, banyak yang sudah hafal Al-Quran, yang tadinya hafal, yang sekarang sudah hafal 1 juz, tapi ada juga yang tidak kuat untuk menghadapi musibah ini. Bagaimana solusi yang menghadapi masalah ini yang dirasakan oleh beliau? Ini pertanyaan dari Bunda Yuniarti. Gitu, kita jadi ada kesempatan untuk menghafal Quran, kemudian juga ada yang tidak kuat dengan cobaan musim pandemi ini. Silakan Ustaz. Baik, Yuniarti ya. Ya, baik. Yuniarti dari Bandung. Baik, alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya pribadi lebih menekankan kepada kenali Allah, Ibu Bapak sekalian. Ya, jadi kenali Allah terlebih dahulu. Kalau seandainya imannya, ketauhidannya sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ujian apapun yang menimpa, dalam kondisi apapun yang menimpa, kalau seandainya sudah kenal dengan Allah, imannya kuat kepada Allah, tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa dia akan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meyakini bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan yang terbaik baginya. Jadi tanpa itu semuanya, kenapa ada yang tidak kuat? Karena boleh jadi tidak benar-benar, tidak bersungguh-sungguh keimanan, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibu Bapak sekalian dibalikan lagi kepada Allah.
Allah dat yang maha segala-galanya, Allah dat yang maha kuasa, Allah dat yang maha memberikan kemudahan, sehingga ketika kita ingat kepada Allah, maka insya Allah Allah berikan ketenangan. Sebagaimana yang Allah sampaikan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah dat yang maha memberikan jalan keluar, Allah dat yang maha memberikan ketenangan, Allah dat yang maha memberikan rezeki, ibu bapak sekalian. Sehingga ini luar biasa ya, ma'rifatnya harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya ingin bercerita tentang Ustadz tentang tukang cukur, mahasiswa dengan tukang cukur. Ustadz pernah dengar cerita mahasiswa dengan tukang cukur? Belum, Ustadz. Baik, saya sampaikan ya, mudah-mudahan ya minimal ini mampu menjawab kenapa kita harus benar-benar ma'rifat kepada Allah ya. Jadi suatu saat ada mahasiswa datang ke tukang cukur ya. Ketika sedang dicukur, si tukang cukurnya bilang begini, Bu. Dek, saya mah nggak percaya kalau di dunia ini ada Allah. Mahasiswa kan kaget. Wih, Mang, hati-hati Mang ngomongnya. Bener, Dek. Saya mah nggak percaya kalau di dunia ini tuh ada Allah. Emang Mang kenapa nggak percaya kalau di dunia ini tuh ada Allah? Dek, coba lihat, ada sebelah sana. Banyak orang yang hidupnya penuh dengan kemiskinan. Banyak orang yang hidupnya penuh dengan kegelisahan. Tidak ada ketenangan. Katanya Allah dat yang maha ada. Katanya Allah dat yang maha memberikan rezeki. Katanya Allah dat yang maha memberikan ketenangan, jalan keluar dari setiap permasalahan. Kalau memang benar Allah itu ada, kalau memang benar Allah itu zat yang maha memberikan rezeki, kalau seandainya memang Allah itu benar zat yang maha memberikan ketenangan, kenapa tidak diberikan rezeki saja kepada setiap orang, sehingga tidak ada orang yang hidupnya dalam kemiskinan? Kenapa tidak diberikan saja ketenangan kepada semua orang sehingga hidupnya tidak penuh dengan kegelisahan? Banyaknya orang yang hidupnya penuh dengan kemiskinan, banyaknya orang yang hidupnya penuh dengan kegelisahan, ketidaktenangan, membuktikan Allah itu tidak ada, Dek. Nah, kata siapa? Kata si tukang cukur, Ustaz. Nah, setelah selesai itu si mahasiswa beres ya, pas keluar setelah selesai dicukur, mahasiswa keluar. Ketika pas mau naik motornya, Ustaz, tiba-tiba si mahasiswa ini melihat di seberang jalan sana ada laki-laki yang rambutnya gondrong. Gak jadi tuh, Ustaz, turun lagi dari motornya, balik lagi ke tempat tukang cukur tadi. Kata si mahasiswa ini, Mang, dengerin, saat ini saya nggak percaya kalau di dunia ini ada tukang cukur. Kata siapa? Kata si mahasiswa. Kata si tukang cukur, ini kan saya tukang cukur. Enggak, Mang, enggak percaya. Lah, yang tadi nyukurin adek siapa? Kan saya enggak, Mang, tetap enggak percaya. Loh, adek kenapa enggak percaya kalau di dunia ini ada tukang cukur? Mang, coba lihat di seberang jalan sana. Ada laki-laki yang rambutnya gondrong. Kalau seandainya memang benar di dunia ini ada tukang cukur, maka tidak mungkin ada laki-laki yang rambutnya gondrong, pasti pendek semuanya. Kata si tukang cukur, salahnya dia sendiri. Kenapa enggak datang ke tukang cukur? Coba kalau datang ke tukang cukur, pasti rambutnya dipotong. Kata si mahasiswa, oh kalau begitu sih, Mang, Allahnya sih zat yang maha ada, Allahnya sih benar zat yang maha memberikan rezeki, Allahnya sih benar zat yang maha memberikan ketenangan, Allahnya sih benar zat yang maha memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Hanya hamba-hambanya saja yang gak mau datang ke Allah. Masya Allah ya Karim. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ibu bapak sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia laksanakan perintahnya, dia jauhi larangannya. Apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kenapa kita harus benar-benar yakin gitu ya? Harus benar-benar yakin karena Allah tahu kan, Allah tahu apa yang kita lakukan. Oh, ini kita berusaha untuk istiqomah. Allah tahu dalam hati dan pikirannya ingin mendapatkan pertolongan Allah sehingga dia terus melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah tidak biarkan. Karena fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan saja yang terbaik, niatnya sing lurus karena Allah, maksimalkan ikhtiarnya, pasrahkan kepada Allah, insyaallah nanti Allah bantu. Insyaallah nanti Allah bantu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu di luar kemampuannya, ya. Masya Allah ya Karim. Hanya saja hati-hati. Alhamdulillah. Sedikit lagi, hati-hati dengan keyakinan. Ana indadoni abdi, aku ini bagaimana prasangka hambaku. Artinya Ibu Yuniata hati-hati nih, jangan sampai begini. Dalam kondisi pandemi misalkan ya serba sulit begini, ada ini mah serba sulit, pantas aja sulit, nanti naudzubillah Allah berikan kesulitan. Ya, hati-hati dengan keyakinannya. Insya Allah yakin saja dengan Allah, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing untuk diberikan kemudahan insya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Ustaz jazakumullah khairan. Alhamdulillah, ini pertanyaan sebenarnya banyak juga yang japri.
mohon izin Ustaz untuk baca doa ini karena waktu udah habis. Ini mohon izin doa khususnya buat kita semua, buat karyawan RSUD Dr. Somad Garut, umumnya buat kaum muslimin wal muslimat yang berkenan hadir di acara Juminar hari ini, juga yang tidak pun kita doakan. Silakan Ustaz. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita sama-sama berdoa Ustaz ya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang sekiranya kita pinta. Kita berdoa Ibu Bapak sekalian, kata Nabi, la yajtami umalun fayadum ba'dukum wa yu'minu ba'du ila ajalumullah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang walaupun alfi fi begini gitu ya. Kemudian salah satu di antaranya berdoa dan yang lainnya mengaminkan apa kata Nabi, ila ajalumullah, kecuali Allah menjawabnya. Mudah-mudahan sekali lagi saat ini adalah saat di mana doa kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alayka ya Allah. Wassalatu wassalamu alayka ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wahai Allah, Maha segala-galanya, Qad yang kuasa, Qad yang Maha memberikan maghfirah, ampunan Allah. Allah ampuni kami semuanya. Ampuni kami yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Ampuni Allah kesalahan kami, ampuni kebodohan kami, ampuni kelalaian kami dalam melakukan ketaatan ibadah kepadamu ya Allah. Wahai Allah, ampuni ibu bapak kami, ampuni kami semuanya ya Allah. Ampuni kami, ampuni orang-orang yang menjadi jalan kami bisa kenal dan dekat dengan ya Allah. Wahai Allah, jadikan akhir hayat kami semuanya akhir hayat yang khusus. Jadikan kami semuanya yang bersyukur, sabar ya Allah dalam amin ya Allah. Ya Allah, Qad yang Maha segala-galanya, Qad yang Maha memberikan kesembuhan. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada siapapun yang sedang diberikan ujian sakit ya Allah. Wahai Allah, jaga kami semuanya, berikan kesehatan kepada kami semuanya ya Allah. Berikan kekuatan untuk senantiasa kami terus berbuat kebaikan. Wahai Allah, hanya kepadamu lah kami memohon, jadikan pertemuan kami ini menjadi amal soleh, jadi jalan keselamatan kebahagiaan untuk kami semuanya hidup di dunia dan di akhirat. Berikan ilmu yang bermanfaat ya Allah, sehingga dengan ilmu itu kami bisa istiqomah dalam keimanan kami kepadamu ya Allah. Berikan keimanan yang kuat, tauhid yang kokoh kepadamu, bahwa Engkau yang Maha segala-galanya, Engkau yang Maha memberikan keselamatan, Engkau yang Maha memberikan segala sesuatunya ya Allah. Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha menyaksikan, Engkau yang Maha mengatur, Engkau yang Maha menetapkan segala-galanya ya Allah. Ya Allah, jaga keluarga kami semuanya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, istiqomahkan kami dalam melakukan ketaatan ibadah kepada kami kepadamu ya Allah. Jadikan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatul Qur'an wal Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Hendra yang telah memberikan tausiah bagi kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dan ilmunya kita bertambah. Terima kasih juga kepada DPRD Garut, DPRD Pusat, juga RSUD Dr. Somad Garut, dari PAM Masjid RSUD Dr. Somad Garut, sehingga pelaksananya kegiatan kajian pada sore hari ini. Terima kasih semua. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf untuk semuanya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di mana? Ya Allah.